这个在意啦，大家人爱好好用心，实在还虔诚祈祷啊！大家人要安怎叫做虔诚？Akhir 2019, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona yang menyerang paru-paru dan mengganggu pernafasan akut pada manusia. Hingga Desember 2020, data WHO menunjukkan lebih dari 1 juta kasus meninggal dunia akibat virus, dan lebih dari 60 juta kasus terkonfirmasi di seluruh dunia. Di Indonesia, sejak diumumkan resmi oleh pemerintah pada 2 Maret 2020, jumlah pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Keterbatasan alat pelindung diri membuat tim medis terpaksa menggunakan jas hujan saat bertugas menangani pasien COVID-19. Tak sedikit pula, tim medis baik dokter maupun perawat yang gugur dalam tugasnya menangani pasien COVID-19. Kondisi ini mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk relawan Seci Indonesia. Gerak cepat dilakukan relawan, didukung oleh Ikatan Pengusaha Peduli NKRI yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat dalam penggalangan dana 500 miliar untuk penyediaan peralatan medis berupa alat pelindung diri hingga ventilator. Selain itu, bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Yayasan Buddha Seci juga segera mendatangkan dan menyalurkan 1 juta rapid test. Dan penyaluran bantuan ini dilakukan atas kerjasama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Seperti kita ketahui, global pandemik COVID-19 dan di Indonesia sudah banyak yang terjangkit. Jadi kita perlu bahu-membahu, gotong royong bersama-sama, lintas agama, lintas lapisan masyarakat. Secara bertahap, sejak April hingga Mei 2020, peralatan medis ini didatangkan dari Tiongkok dengan mencarter pesawat udara. Bantuan ini segera disalurkan ke sejumlah rumah sakit di Jakarta maupun luar Jakarta. Selain bantuan peralatan medis, Seci Indonesia juga menyalurkan obat Lianhua kepada berbagai institusi di Indonesia. Dalam menekan penyebaran COVID-19, pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan yang dilakukan pemerintah menyebabkan sejumlah unit perdagangan dan perkantoran tidak dapat menjalankan produktivitas sebagaimana mestinya. Akibatnya, tingkat pendapatan masyarakat menjadi berkurang hingga marak terjadi pemutusan hubungan kerja. Kondisi ini membuat masyarakat prasejahtera semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka. Makanya kadang-kadang berdoa biar pada sehat, coronanya jangan sampai panjang. Itu kesian, anak emak dagang sepi, yang di depan juga dagang warteg sepi juga, nggak jualan. Untuk itu, Yayasan Buddha Seci bekerja sama dengan instansi pemerintah seperti Sekretariat Kepresidenan, TNI Polri, maupun instansi lainnya dalam menyalurkan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Bantuan paket sembako ini disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Hingga Desember 2020, tercatat 430.320 paket sembako telah disalurkan. Kita harus berkolaborasi, kita semuanya satu saudara, kita semuanya saling bahu-membahu. Ini kan intinya seperti itu. Dari sumbangan yang kami berikan 1.000 paket tidak ada artinya apa-apa. Tapi gerakan ini adalah menunjukkan bahwa mari kita bersama-sama, semua lapisan apapun yang harus kita lakukan, sekecil apapun kita berbuat. Selain itu, Yayasan Buddha Seci Indonesia bersama Agung Sedayu Group, Sinarmas Group, dan Salim Group bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia menyalurkan 5.000 ton beras cinta kasih kepada masyarakat terdampak COVID-19. Penyaluran beras ini didistribusikan di 34 provinsi
dengan dukungan pendistribusian oleh 34 kepolisian daerah melalui 493 kepolisian resort di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Yayasan Buddha Suci Indonesia berterima kasih dan mengapresiasi kerjasama yang dilakukan bersama dengan pihak pemerintah, tim medis maupun TNI Polri, serta berbagai instansi lainnya dalam penyaluran bantuan medis untuk percepatan penanganan COVID-19 dan penyaluran bantuan sembako untuk meringankan beban masyarakat terdampak sehingga berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan arahan Master Cheng Yen, segenap relawan suci di seluruh dunia menggalakkan vegetarian sebagai bentuk menghargai bumi dan semua makhluk agar terbebas dari bencana. Sejak Maret 2020, Suci Indonesia giat menggalakkan sosialisasi dan ajakan tulus bervegetaris mewaspadai wabah. Dengan harapan, melalui bervegetaris, setiap orang dapat menjalankan pola hidup sehat dan terhindar dari COVID-19. Dilanjutkan pada bulan Mei 2020, dilaksanakan program Veggie Warrior, di mana setiap individu dapat mengajak individu lainnya untuk bervegetaris. Hingga berlanjut pada perayaan bulan 7 penuh berkah, insan suci seluruh Indonesia pun gencar mengajak masyarakat untuk turut serta bervegetaris melalui program catering vegetaris dengan harga terjangkau. Berbagai restoran vegetaris pun turut mendukung program ini dengan ikut membuka pemesanan vegetaris yang dilakukan oleh insan suci. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, pemesanan catering vegetaris ini dapat diambil di beberapa titik pengambilan maupun pengantaran melalui jasa ojek daring. Selama ini memang sulit sekali gitu untuk mengajak orang untuk tapi kenapa diadakan catering ini agar mempermudah orang untuk mendapatkan mencoba atau mendapatkan makanan vegetarian gitu. Mungkin kedepannya mereka bisa mencoba sendiri di rumah bagaimana memasak vegetarian. Hingga kini, tak kurang 5.000 orang turut serta dalam program Tulus Bervegetaris dan 466 orang tercatat sebagai Veggie Warrior, di mana relawan suci menggalang hati lebih banyak orang untuk turut menjalankan pola hidup vegetaris. Meski dalam kondisi pandemi, tidak menghalangi insan suci untuk terus mendalami dharma, mengukuhkan tekad, dan memupuk berkah kebajikan. Hal ini dilakukan insan suci dengan memanfaatkan teknologi secara virtual untuk mengikuti pembabaran dharma. Sepanjang tahun 2020, Insan Suci Indonesia telah mengadakan 40 kali pelatihan relawan secara virtual dan kegiatan bedah buku virtual sebanyak 585 kali. Begitupun kegiatan belajar mengajar di sekolah yang beralih secara online. Namun sejumlah anak asuh suci memiliki kendala mengikuti kegiatan belajar tersebut. Untuk mendukung proses pembelajaran, relawan suci pun menyalurkan 30 smartphone dan 2 laptop kepada anak asuh. Pada 19 Agustus 2020, Yayasan Buddha Suci bersama Universitas Indonesia, Suci University Taiwan, dan Suci University Science and Technology Taiwan menandatangani MOU kerjasama secara virtual dalam rangka pengembangan akademik, riset, dan inovasi di sejumlah bidang. Dalam sekali. Iya. Ya Allah. Tahun 2020 juga tak luput dari sejumlah bencana, seperti banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya. Begitupun banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, diantaranya Lebak, Banten, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Kabupaten Sukabumi, dan Deli Serdang, Sumatera Utara, serta banjir karena intensitas hujan tinggi yang terjadi di tebing tinggi Sumatera Utara. Dengan cepat tanggap, Suci menyalurkan bantuan ke lokasi bencana, menyalurkan bantuan paket bencana berupa sandang dan pangan bagi warga dan pemerintah dalam membantu penanganan korban bencana.
bencana gempa, tsunami dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018 di kota Palu dan sekitarnya menjadi peristiwa yang membekas bagi warga Palu. Selama lebih dari 1 tahun, warga penyintas menetap di hunian sementara. Pembangunan hunian menjadi prioritas insan Seci dalam membantu para penyintas bencana Palu untuk segera bangkit dan menggapai harapan. Hingga Mei 2020, para penyintas bencana Palu secara bertahap menerima kunci perumahan cinta kasih Seci Tadulako Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tercatat, 1.500 warga telah menerima kunci hunian tetap di Tadulako, dan 500 warga telah melakukan serah terima di hunian tetap Pombewe, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Salah satu penerima hunian tetap Tadulako adalah Hanafiah. Ia adalah orang tua tunggal dari 8 anak. Rumahnya hancur saat peristiwa gempa dan likuifaksi melanda wilayah Balaroa. Anak ke-6 Hanafiah bernama Hermanto menderita disabilitas sejak lahir. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Hanafiah memilih berjualan kue. Pada Mei 2020, Hanafiah menerima kunci rumah di perumahan Cinta Kasih Tadulako. Hunian tetap tak hanya membuka harapan baru bagi Hanafiah, tetapi juga warga penyintas bencana Palu untuk kembali menata kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan tidak terlepas dari dukungan pemerintah dan cinta kasih setiap orang untuk terus menyalurkan perhatian bagi warga terdampak, agar dapat segera menempati tempat tinggal mereka dan membuka harapan baru. Bantuan dari Yayasan Bunda Suci yang saya kaget juga ternyata sudah selesai lebih cepat. Saya kira model-model donatur seperti ini juga harus dikembangkan sehingga pemerintah, swasta semuanya bisa bergerak bersama-sama dalam membantu apabila terjadi bencana. Ini sebuah kerjasama yang baik. Selain bantuan pembangunan perumahan Cinta Kasih, pada tanggal 28 Juli 2020, Seci melengkapi fasilitas dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Cinta Kasih di Tadulako. Sekolah yang dibangun di atas lahan 11.332,06 meter persegi ini terdiri dari 60 ruangan, termasuk ruang kelas, lapangan olahraga, laboratorium, perpustakaan, dan kantor. Selama lebih dari 1 tahun pembangunan, pada 23 September 2020, Yayasan Seci bersama pemerintah setempat meresmikan sekolah MTS Nurul Huda yang dibarengi dengan peresmian 3 masjid, yaitu Tabiatul Quro, Al-Hakim, dan Raudatul Jannah, serta 2 vihara, yaitu Sutadama dan Damapala, di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Pembangunan renovasi sekolah dan 5 tempat ibadah ini merupakan wujud dari penanganan gempa Lombok yang terjadi pada 29 Juli 2018. Pada 5 Desember 2020, verifikasi tahap pertama perumahan Cinta Kasih Seci Sentani dilakukan kepada 50 kepala keluarga yang kehilangan rumah maupun rumah yang mengalami kerusakan berat pada banjir bandang di Sentani Biak yang terjadi pada 16 Maret 2019 lalu. Sebanyak 300 rumah dibangun oleh Seci untuk para penyintas bencana di wilayah Sentani. Selanjutnya, verifikasi masih akan dilakukan secara bertahap. Sejak dilakukan peletakan batu pertama pada 31 Mei 2015, pembangunan Seci Hospital menuju rampung dan akan segera diresmikan pada 2021. Berbagai persiapan pun dilakukan guna mendukung praktek pelayanan humanis yang akan dijalankan. Seperti pelatihan calon relawan pemerhati Seci Hospital dan staf Seci Hospital. Hal ini bertujuan untuk mendalami nilai-nilai budaya humanis yang akan diterapkan secara nyata oleh segenap staf Seci Hospital. Dukungan juga datang dari staf rumah sakit dan relawan pemerhati Rumah Sakit Seci Taiwan bagi Seci Indonesia. Kita bisa bekerja sama baik antara pihak rumah sakit dengan relawan dan kemudian di relawan yang akan membantu rumah sakit ini atau yang
berada di rumah sakit ini bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan pasien-pasien yang mengunjungi rumah sakit. Pembangunan Seci Hospital ini merupakan estafet cinta kasih dari masyarakat. Untuk itu, Seci Hospital mengusung pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berteknologi tinggi serta memberikan pelayanan yang humanis bagi masyarakat. Tahun 2020 telah dilalui dengan beragam peristiwa. Terima kasih atas segala dukungan dan kepedulian bersama, baik dari pemerintah, donatur, pengusaha, serta seluruh elemen masyarakat dalam membantu percepatan penanganan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kini saatnya bersama menguatkan tekad, menggenggam kesempatan untuk terus menggarap ladang berkah kebajikan.